Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pada Tuhan Yesus pada pagi hari ini di kesempatan ibadah Praise and Worship anak-anak SMA kita bisa berjumpa lagi. Dan kebetulan juga pada saat ini saya mengisi renungan firman Tuhan untuk terakhir. Saya bertugas di Yayasan Kanaan ya, secara khusus di Kanaan Global School. Ini adalah saya terakhir kali untuk menyampaikan perenungan bagi kita semua. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak Kanaan di seluruh Indonesia maupun Bapak, Ibu, guru, serta staf, karyawan, sahabat-sahabat kami yang dicintai Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa di dalam hati sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan diberi satu judul, yaitu di dunia ini tidak ada yang baru. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, adik-adik, anak-anak SMA, dan rekan-rekan karyawan staf dan guru yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mengalami satu fenomena alam yang luar biasa, terutama saat kita dilanda wabah pandemi COVID-19 ini. Banyak tantangan kehidupan umat manusia yang berubah, bergeser, dan beralih ke sesuatu yang berbeda dari yang lalu. Di mana saat pandemi ini masih ada gagasan-gagasan dari pemerintah untuk masuk ke era baru yang sering disebut dan cukup terkenal dengan sebutan new normal. Ya, jadi ada kenormalan baru saat pandemi ini maupun nanti setelah selesainya pandemi ini. Maka nanti ya kita akan harus membiasakan diri untuk sesuatu yang baru. Seperti saat pergi kemana-mana kita harus pakai masker. Saat kita bertemu dengan orang kita tidak salaman. Saat pergi ke mall juga dibatasi. Ya. Saat pergi ibadah dibatasi juga dengan aturan-aturan yang ada. Sekolah pun juga sama. Mungkin di antara kita di tahun ajaran baru akan tetap belajar di rumah. Itu sesuatu yang sepertinya baru dan kita harus berusaha untuk terbiasa dengan sesuatu yang baru itu. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Maka kalau kenormalan baru atau disebut juga new normal sebetulnya sudah dialami oleh nenek moyang kita. Contoh, adik-adik yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus. Dulu waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, karena dia berbuat dosa diusir dari Taman Eden, maka mereka berdua hidup dalam kenormalan baru di luar Taman Eden. Mereka alami itu. Zaman Nuh juga sama. Saat Nuh di dalam bahtera selama 377 hari kurang lebih. Lalu setelah itu mereka keluar dari bahtera itu. Dunia dan segala isi sudah berubah. Orang-orang yang tadinya begitu banyak sudah habis binasa semua. Binatang-binatang juga binasa. Yang tersisa adalah yang ada di dalam bahtera. Mereka hidup berdelapan. Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya harus memulai sesuatu yang baru. Itu pun juga new normal zaman dulu. Bangsa Israel juga sama. Keluar dari Mesir. Harus berjalan di padang gurun, itu juga new normal pada waktu itu. Jadi sebetulnya banyak sekali keadaan-keadaan di dunia pada waktu itu yang berubah dan akhirnya harus memulai dengan sesuatu yang berbeda, dengan sesuatu yang baru. Tadi dikatakan firman Tuhan bahwa yang sekarang dianggap baru ternyata bukan baru, dulu juga pernah ada. Ya, jadi hari ini kita sepertinya ya mengulang terus ya sesuatu yang dulu pernah terjadi dan terjadi lagi. Memang hari ini dalam kondisi yang sedikit berbeda.
kita harus masuk ke kenormalan baru atau new normal ini karena ada COVID-19 ini, pandemi yang mewabah hampir di seluruh dunia ini. Maka kita ke depan harus memang mau nggak mau mengikuti itu semua. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tentu kita harus punya satu sikap untuk memandang sesuatu yang dianggap baru ini. Kita akan lihat di dalam kitab Filipi pasal 3, ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3, ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus melupakan segala sesuatu yang ada di belakangnya. Dulu dia pejabat tinggi, dia orang Farisi yang disegani, punya kuasa. Tapi saat dia menerima Yesus, dia melupakan sesuatu yang di belakangnya. Dia harus masuk ke dalam kenormalan baru, new normal. Saat dia menjadi murid Yesus, kuasanya tidak ada lagi. Bahkan dia harus hidup menderita. Bukan hanya menderita biasa, tapi menderita dengan sangat berat dan banyak sekali penderitaan yang harus dialami oleh Rasul Paulus. Dan itu harus dihadapi, harus dijalani. Maka dia tadi berpandangan bahwa dia melupakan yang lama, yang lalu, tetapi dia mengarahkan diri kepada yang ada di hadapannya. Hari ini kita juga sama. Kita jangan lihat lagi dulu enak, ya kemana-mana bebas, nggak usah pakai masker dan lain-lain. Tapi itu yang lalu. Ya kita harus sekarang terus maju. Apa yang ada di hadapan kita ini, kita harus mengarah ke sana. Ya kita harus berlari-lari kepada tujuan kita. Tadi jelas dikatakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berlari ke arah yang lebih pasti, yaitu kehidupan yang kekal. Itu kita harus mencapainya. Maka adik-adik yang dikasih Tuhan, saat nanti ke depan kalian harus mengalami sebuah proses yang tidak mudah, belajar yang tidak mudah lagi, nanti kalian masuk di dunia kerja pun tidak mudah lagi. Gak usah takut, kita punya iman, kita hadapi itu semua. Kita harus berlari menuju tujuan. Dan memang tujuan yang paling utama adalah bukan yang ada di dunia, tapi tujuan yang paling utama adalah kehidupan kekal dalam kerajaan surga yang mulia, di mana di sana sudah tidak ada lagi sesuatu yang menakutkan kita, mengkhawatirkan kita, sakit penyakit, kedukaan, air mata, sudah tidak ada lagi di sana. Kita benar-benar bisa bahagia di sana. Itulah tujuan utama manusia hidup dan percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan dan semangat baru bagi kita semua. Dan pada kesempatan hari ini saya juga punya satu kesempatan untuk mengucapkan terima kasih juga kepada Yayasan Kanaan, kepada rekan-rekan staf, karyawan guru, dan kepada anak-anak murid, terutama untuk anak-anak Kanaan Global School. Terima kasih atas kerjasamanya. 3 tahun kita sudah bersama-sama. Hari ini saya bertugas untuk terakhir kalinya, tapi bukan berarti kita berpisah selamanya. Kita lain waktu bisa ketemu lagi dan berjumpa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua, dan Tuhan selalu beserta dengan kalian. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu ada pada diri kita masing-masing. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.